Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Rahmadianti. Pada video ini kita akan belajar mengenai materi matriks. Materi matriks akan saya bagi di beberapa video pertemuan terpisah. Dan ini adalah video pertemuan pertama kita. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua ada ordo matriks, yang ketiga ada jenis-jenis matriks, yang keempat ada transport matriks, dan yang kelima ada kesamaan dua matriks. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi, matriks itu seperti ini, teman-teman. Matriks itu di dalamnya ada sekumpulan bilangan atau bisa disebut dengan simbol atau ekspresi yang kita susun seperti persegi panjang, bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya itu bisa menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, di dalamnya ada simbol atau ekspresi atau bilangan seperti ini yang disebut dengan elemen matriks atau entry. Jadi ini elemen-elemen matriksnya ya. Nah, di sini ada juga tadi kan kumpulan baris dan kolom. Jadi baris itu apa sih? Baris itu elemen yang horizontal dan kolom itu elemen yang vertikal. Oke, sekarang yaitu notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Huruf kapital itu huruf besar dan huruf non-kapital itu huruf kecil. Nah, jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ. AIJ itu elemen dari I dan J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi, nama matriks nanti kita menggunakan huruf kapital seperti ini, huruf besar, dan elemennya itu dinyatakan dengan huruf kecil seperti ini. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu contoh misalkan sebuah matriks A itu ada 2, 3, 1, 0, 3, 8, 9, 1, 1. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga, lah kita tulis A23. Artinya itu A kecil ini melambangkan elemen dari matriks A dan 23 itu baris kedua, kolom ketiga. Nah, nanti teman-teman jangan sampai salah baca A23 ya. Jadi dibacanya itu 1, 1, 2, 3. Jadi baris kedua, kolom ketiga. Lah, letaknya itu di mana? Lah, tadi sudah dijelaskan bahwa baris itu yang datar atau horizontal. Jadi terletak di yang 0, 3, 8 ini ya. Dan yang kolomnya itu kolom ketiga. Lah, kolom itu yang vertikal. Jadi yang tegak. Lah, kolom ketiga itu yang mana? Yang ini, yang 1, 8 sama 1. Jadi elemen yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga adalah -8. Bisa ditulis di sini -8. Terus elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Lah, kita cari baris ketiga itu yang mana? Baris ketiga yaitu di sini ya, 911. Dan kolom pertama itu di sini 209. Jadi elemen pada baris ketiga kolom ke-1 adalah 9. Nah, selanjutnya yaitu ordo matriks. Di dalam matriks itu ada istilah ordo. Jadi apa sih itu ordo? Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A.
Jadi yang dimaksud dengan ordo yaitu ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Jadi nanti banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Ingat, jangan sampai salah ya, baris dulu baru kolom. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contoh, ada suatu matriks A, itu elemennya 1, 2, 3, 3, 0, min 1. Ordo dari matriks A adalah 2 kali 3, dan ditulis dengan A 2 kali 3. Sekali lagi, jangan sampai terbalik ya. 2 kali 3, bukan 3 kali 2. Kalau 3 kali 2, nanti tuh bentuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus banyaknya baris dulu, baru banyaknya kolom. Nah, kita ambil contoh lagi, matriks B. Ini ada berapa baris? Ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan ada berapa kolom? Yaitu ada 1 kolom, 1, 2, 3. Nah, mudah kan ternyata? Kira-kira apa aja nih jenis-jenis matriks? Yuk kita cari tahu. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks. Di sini saya golongin ada 2 jenis. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, di sini nanti ada contoh-contohnya. Terus yang kedua, ada jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemennya. Nah, kita pelajari terlebih dahulu yang jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama itu ada matriks baris. Jadi, matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Jadi, barisnya cuma 1, tapi kolomnya boleh berapapun, gitu teman-teman. Contohnya yaitu di sini ada matriks A. Ini 1 baris, teman-teman. Kenapa dinyatakan 1 baris? Karena cuma ada 1 barisnya, yaitu 2, 1, 3, dan kolomnya ada 3. Kita ambil contoh lagi, matriks B. Ini juga 1 baris. 1 baris dan kolomnya ada 2. Yang kedua yaitu matriks kolom. Ini kebalikan dari matriks baris. Jadi, matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Sebagai contoh ini, di matriks A itu ada 1 kolom, dan barisnya ada 3. Dan di matriks B juga ada 1 kolom, barisnya ada 2. Terus yang ketiga yaitu matriks persegi panjang. Apa itu matriks persegi panjang? Yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Kita ambil contoh yaitu matriks A. Ini disebut sebagai matriks persegi panjang karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dan bentuknya ini juga persegi panjang, teman-teman. Dan yang kedua yaitu matriks B. Ini juga matriks persegi panjang yang memiliki 3 baris, 2 kolom. Bentuknya juga sama, persegi panjang. Yang keempat yaitu matriks persegi. Jadi apa itu matriks persegi? Matriks persegi yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sebagai contoh, ini matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan bentuknya juga persegi, teman-teman. Di dalam matriks persegi sendiri itu dia memiliki diagonal utama. Mana diagonal utamanya? Yaitu ini yang ada garis merah. Elemennya itu 1, 4, 1. Ini disebut diagonal utama. Dan ada juga diagonal sekunder atau diagonal samping. Elemennya yaitu 3, 4, 2 yang warna hijau ini. Terus yang matriks B juga sama, diagonal utamanya yaitu 1 sama 3, diagonal sekundernya 2 sama 0. Nah, bila elemen-elemen pada diagonal utama ini dijumlahkan, maka disebut sebagai stretch. Kita ambil contoh ini, bila 1, 4 sama 1 ini dijumlahkan hasilnya 6, maka
Stretch dari matriks A ini sama dengan 6. Kemudian yang B ini stretchnya berarti 1 tambah 3, 4. Nah, seperti itu. Itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemennya. Yang pertama yaitu matriks 0, dilambangkan dengan huruf O kapital. Jadi matriks ini tuh semua elemennya bernilai 0. Jadi berapapun ordonya, jika semua elemennya itu 0, maka dikatakan sebagai matriks 0. Kita ambil contoh yaitu O23, yang berarti 2 baris 3 kolom. Nah, di situ semua elemennya bernilai 0. Terus ada lagi O2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Di situ juga elemennya 0 semua. Yang kedua yaitu matriks diagonal, dilambangkan dengan huruf kapital D, yaitu matriks persegi. Berarti ordonya harus sama ya teman-teman. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak sama dengan 0 dan elemen lainnya 0. Kita ambil contoh D 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Lah, di situ ada diagonal utama, itu bernilai elemennya itu ada 1, 4, 1. Dan semua elemennya itu 0. Jadi itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Dan ada lagi D 3 kali 3, diagonalnya 3, 0, 0. Jadi ini juga termasuk matriks diagonal karena salah satunya itu bernilai 3 dan lainnya bernilai 0. Yang ketiga yaitu matriks identitas, dilambangkan dengan huruf kapital I, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Kita ambil contoh I 3 kali 3. Karena dia matriks persegi, jadi jumlah baris dan kolomnya harus sama ya. Ordonya harus sama, yaitu baris kolomnya harus sama. Di sini juga sudah terlihat bahwa diagonal utamanya semuanya bernilai 1 dan elemen yang lainnya bernilai 0. Begitupun juga dengan I 2 kali 2. Diagonal utamanya pun semuanya 1, yang lainnya 0. Yang keempat yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga dengan elemen-elemennya itu di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Dalam matriks segitiga itu ada 2 macam matriks. Yang pertama yaitu matriks segitiga atas, dilambangkan dengan huruf U kapital, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi matriks U ini kita bisa lihat diagonal utama yaitu 8, 4, 1 dan di bawahnya itu semuanya 0. Jadi membentuk segitiga ke atas seperti itu. Terus yang matriks segitiga bawah itu kebalikannya, elemen-elemennya di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi ini ada matriks L, diagonalnya 8, 4, 1 dan di atas diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Jadi segitiganya membentuk ke bawah. Untuk itu dikatakan sebagai matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya yaitu transpose metrik. Apa itu transpose metrik? Secara sederhana, transpose yaitu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, kita ambil contoh yaitu matriks A itu akan ditranspose ke A transpose. Jadi kita menukarkan baris 1 menjadi kolom 1. Misal
Dari matriks A itu baris pertama yaitu 1, 2, 3. Dan kita transposkan menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Baris kedua juga begitu, ditranspos menjadi kolom kedua. Baris ketiga ditranspos menjadi kolom ketiga. Nah, seperti itu. Contoh kedua juga seperti itu, sama. Baris pertama ditranspos menjadi kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh kedua, antara matriks A dengan A transpos itu nilainya sama. Lah, jika terjadi kasus seperti ini, di A sama dengan A transpos, matriks A sama dengan A transpos, maka matriks A tersebut dikatakan simetris karena nilainya sama antara matriks A dan A transpos. Seperti itu. Kalau di contoh pertama kan beda. Lah, sampai sini sudah paham kan? Yang selanjutnya yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemennya seletak bernilai sama. Contohnya, diketahui matriks A sama dengan setengah 0, 5, 9 dan matriks B sin pi per 6, 0, akar 25 dan 3 kuadrat. Nah, di sini sin pi per 6 itu sama dengan sin 30 derajat. Dan sin 30 derajat itu nilainya setengah. Jadi nilainya antara matriks A dan matriks B di elemen baris pertama ini nilainya sama. Terus yang baris kedua itu nilai matriks A 5 dan matriks B itu akar 25. Dan akar 25 nilainya juga sama 5. Dan begitupun 9. 9 yang di B itu 3 pangkat 2. Nilai dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, matriks A dan matriks B itu berordo sama dan elemen-elemennya seletak. Maka dapat dikatakan bahwa A itu sama dengan B karena elemen-elemennya itu seletak dan bernilai sama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.